Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala idan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala idan dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bapak Ketua Stikes Muhammadiyah Sidrap, Bapak Dr. Bambang yang saya hormati beserta seluruh pimpinan Stikes Muhammadiyah Sidrap yang tidak saya sebutkan satu persatu, para dosen, mahasiswa yang mengikuti acara ini pada sore hari ini. Saya datang bersama dengan Bapak Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi sebagai bukti kecintaan kami kepada seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah ini, khususnya pada Stikes Muhammadiyah Sidrap. Jadi pada ruang ini juga hadir Bapak Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi, Bapak Dr. Andes Andi Lukman, MSc. Pada kesempatan ini saya mengajak diri saya dan kita semua untuk senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi kita kesempatan untuk bisa hadir pada kesempatan ini. Allah yang merahmati kita sehingga kita telah bisa melaksanakan ibadah puasa hari ini masuk hari ke-11. Salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir. Tidak ada lagi rasul setelah beliau. La nabiyya ba'da. Mudah-mudahan kita semua khususnya di bulan suci Ramadan ini akan memperkokoh dan memperkuat keimanan kita, khususnya iman Islam kita, sehingga kita insya Allah akan tergolong hamba Allah yang muttaqin dan umat Rasulullah hingga akhir hayat kita kelak. Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ketua Stikes Muhammadiyah Sidrap mengundang saya. Sebetulnya tadi itu bahasa beliau bukan ceramah, tapi mengisi acara. Nah, rupanya sama saja, tidak masalah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya dan kita semua. Mari kita mengingat-ingat ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya yang telah kita baca dan terutama yang telah kita hafal, dan lebih utama lagi yang telah kita maknai dan kita mengerti artinya, bahkan telah kita tadaburi atau menafsirkan apa makna dan tujuannya. Bapak dan Ibu sekalian, kita baru saja melewati hari ke-10 Ramadan. Menurut hadis, Ramadan dibagi 3. Sepertiga pertama disebut dengan hari atau 10 pertama adalah 10 rahmat. 10 pertama adalah rahmat, penuh dengan rahmat. Kita telah melalui malam atau hari 10 itu yang penuh dengan rahmat Allah. Kita sekarang sudah berada pada hari ke-11 sampai hari 20 nanti, atau 2/3 Ramadan yang disebut dengan penuh dengan maghfirah, pengampunan. Dan insya Allah kita semua sehat walafiat
dan mampu melaksanakan puasa dan amal-amalnya Ramadan lainnya, sehingga kita masuk pada 3/3 berikutnya yang itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan 10 hari pertama yang telah kita lalui itu benar-benar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmat Allah ini, maka insya Allah kita akan bisa mencapai surganya Allah. Mari kita mengulang lagi. Saya yakin ini setiap malam, bahkan setiap waktu ada tausiah di bulan suci Ramadan, akan kita dengar ayat yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang atau orang beriman yang bertakwa. Pada tausiah saya beberapa hari yang lalu, saya mengatakan bahwa para ulama kita menyuruh kita memikirkan, kenapa ayat ini berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minin atau ya ayyuhan nas? Karena memang ibadah puasa ini memiliki keutamaan dan kelebihan tersendiri dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Maka yang dipanggil adalah memang yang bisa melaksanakannya, yaitu orang-orang yang beriman. Lalu la'allakum tattaqun, para mufassirin yang lain mengatakan bukan agar kamu bertakwa, tetapi mudah-mudahan kamu bertakwa. Itulah sebabnya dalam beberapa hadis kita sering membaca dan mendengar dari para ulama, para ustaz kita, bahwa tidak sedikit dari orang-orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan haus dan dahaga, lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan puasa itu dengan baik, sesuai dengan tuntunan perintah Allah dan kemudian tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, mudah-mudahan tidak sampai 30 menit. Sudah saya hitung di sini. Mari kita nengok, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, atau mudah-mudahan kamu bertakwa. Semua yang melaksanakan puasa pasti ingin mencapai derajat takwa. Yang mana itu takwa? Banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan arti dan makna dari sebuah takwa. Di antaranya seperti ayat yang saya bacakan tadi, bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitab, ini adalah kitab Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an yang suci ini, yang la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, bisa dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang mana itu orang bertakwa? Lalu bagaimana agar kita mencapai ketakwaan seperti harapan surat Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun? Dijawab dalam surah ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu satu orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib apa? Banyak. Tetapi yang gaib yang paling utama adalah yang menciptakan makhluk yang gaib itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau tergolong orang-orang yang takwa harus beriman kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Yang mana yang mendirikan salat? Apa bedanya mendirikan dan mengerjakan salat? Menurut para ulama dan menurut saya, mendirikan salat adalah salat yang menjadikan kita inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang menjadikan orang yang mengerjakannya
meninggalkan hal-hal yang mungkar. Jadi kalau begitu, salat yang kita lakukan harus mampu menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itu ciri yang kedua bagi orang-orang yang takwa. Ciri yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, yang ketiga ini yang ingin saya stressing lebih agak panjang sedikit. Menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apa itu rezeki? Banyak. Yang paling rezeki yang paling baik, yang paling utama adalah rezeki iman dan kesehatan. Kita sekarang diberi kesehatan, diberi iman, kita diberi ilmu, kita diberi harta. Di dalam ayat lain, Allah itu menjelaskan yang mana itu orang bertakwa. Orang bertakwa itu cirinya, nomor 1 dalam ayat itu, adalah manusia yang mampu menafkahkan sebagian rezeki yang dimilikinya, baik dalam keadaan lagi mampu, maupun dalam keadaan lagi tidak mampu. Baik dalam keadaan dia lagi berlebihan, maupun dia dalam keadaan lagi kekurangan. Oleh sebab itu memang tidak mudah untuk menjadi orang bertakwa dan memenuhi syarat yang ketiga ini. Yang wa mimma razaqnahum yunfikun. Menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Baik dalam keadaan dia berlebihan rezekinya atau dalam keadaan lagi kekurangan rezekinya. Dia mampu berbagi kepada sesamanya walaupun dalam beberapa hadis hanya sepotong biji kurma atau sepotong buah kurma. Begitu besarnya harapan dan perintah Allah bagi kita untuk menafkahkan sebagian rezeki yang kita miliki sebagai ungkapan terima kasih kita, rasa syukur kita kepada pemberi rezeki itu sendiri. Oleh sebab itu pada kesempatan ini ada bulan suci Ramadan. Lalu kemudian dalam masalah kita ini COVID-19, kita mungkin memang merasa kurang semua. Karena banyak masalah. Ruang gerak kita terbatas. Karena ruang gerak kita terbatas, kita tidak bisa lagi seperti perintahnya Allah, fantafiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kita tidak bebas lagi fantasiru fil ardi. Kita tidak bisa lagi bebas berkeliaran, bertebaran di muka bumi untuk mencari rezekinya Allah. Sehingga pantas dan wajar jika rezeki kita berkurang pada bulan suci Ramadan ini dan di COVID-19 ini. Tetapi lalu kemudian tidak menghentikan kita untuk berbagi kepada sesama. Karena ciri orang-orang takwa yang muttaqin itu, dia mampu wa mimma razaqnahum yunfikun, walaupun dia dalam keadaan kekurangan, apalagi kalau dia dalam keadaan kelebihan. Yang jadi soal, tidak mudah menganggap diri, menghadirkan rasa di dalam diri kita untuk selalu dan selalu mau berbagi. Itu tidak mudah. Harus dipelajari, dimaknai, diyakini, lalu kemudian dipraktekkan untuk agar menjadi kebiasaan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu riwayat. Satu saat Rasulullah SAW berdiri di depan atau di sekitar kerumunan orang. Tiba-tiba Jibril, malaikat Jibril turun dari langit. Lalu Rasulullah heran juga. Kenapa kok tiba-tiba Jibril di tengah keramaian datang? Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, ya Jibril, ada apa? Jibril mengatakan, saya ingin beritahukan kepada kamu Muhammad, bahwa itu perempuan itu adalah perempuan yang kita katakan ya kupu-kupu malam, bahasa halusnya. Telah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi penghuni neraka. Setelah itu Jibril kembali ke langit. Dalam waktu berselang sangat singkat, ada seorang ibu yang menggendong seorang anak. Anak itu menangis. Lalu
Wanita malam tadi bertanya, kenapa anaknya ibu menangis? Ibunya menjawab, dia lapar karena sudah sekian waktu makan yang tidak sempat mendapatkan makanan. Si perempuan kupu-kupu malam tadi memegang tinggal sepotong buah kurma karena sepotongnya telah dimakannya. Lalu yang sepotong tadi itu diberikannya kepada anak itu. Dan ketika anak itu memakan buah kurma tadi, anak itu berhenti menangis. Baru saja anak itu berhenti menangis, tiba-tiba Jibril datang lagi. Lalu Rasul, kenapa lagi datang? Ya Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, baru saja Allah mengubah takdir wanita malam itu. Yang tadinya ditakdirkan untuk masuk neraka, sekarang dia ditakdirkan untuk menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena baru saja ya wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia baru saja membagikan sepotong kurma yang sudah dia makannya. Tapi karena ada orang yang dia lihat lebih membutuhkan, maka diberikannya sepotong kurma itu. Dan dari sepotong kurma inilah datang rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang bisa membebaskan kita dari api neraka. Amal memang boleh kita kumpulkan. Silahkan sebanyak-banyaknya. Tetapi rahmat Allah yang kemudian bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah. Pertanyaannya kemudian, apakah memang kalau begitu tidak perlu kita kumpul banyak amal-amal? Oh harus. Itu keniscayaan. Karena kita tidak pernah tahu amal mana yang kemudian mendatangkan rahmat dan ridha Allah. Oleh sebab itu selalu diingatkan, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mencari kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu di mana kebaikan itu dan kebaikan mana yang kemudian Allah memberikan rahmat melalui kebaikan itu. Nah, di bulan suci Ramadan ini semua kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Oleh sebab itu kalau mau mencapai derajat takwa, Pak, tidak bisa. Harus mengikuti ciri-cirinya atau indikator dari takwa. Satu tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Yang mana mendirikan salat? Yang bisa mengantarkan kita inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang membuat kita meninggalkan kemungkaran. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang mampu dan mau menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Yang mana lagi? Surat Al-Baqarah ayat 4. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka percaya akan adanya hari akhirat. Itu cirinya. Jadi kalau mau mencapai derajat takwa, pelajari itu ciri-ciri takwa. Tidak bisa hanya kemudian berjalan ingin mencapai takwa, tapi tidak tahu jalan mana yang dilewati untuk mencapai takwa itu. Setiap orang yang ingin mengunjungi sesuatu, atau ingin mendapatkan sesuatu, atau ingin mengunjungi sebuah daerah, tidak mungkin sampai ke daerah itu kalau dia tidak tahu kemana jalannya untuk mencapai daerah itu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini pesan saya, kalau mau mencapai derajat takwa, maka tempuh jalan menuju derajat ketakwaan itu. Al-Baqarah ayat 2, 3 menjelaskannya. Dan banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan apa itu orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini, jangan lupa tadi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang yang percaya, yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengimami Al-Quran? Ada 4 minimal kewajiban seorang muslim, seorang mukmin terhadap Al-Quran. Ada 4. Pada kesempatan lain mungkin bisa kita jelaskan. Tapi sayangnya orang-orang Islam
khususnya di Indonesia ini menurut hemat saya, sebagian besar hanya melaksanakan tugas yang pertama, yaitu membaca Al-Quran. Makanya di bulan suci Ramadan ini berlomba-lomba orang untuk khatam Al-Quran. Bahkan ada yang menargetkan 3 hari 1 kali khatam. Lalu kemudian pertanyaannya, kalau Anda 10 kali khatam dalam bulan suci Ramadan, tapi Anda orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab, walaupun fasih, bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Pertanyaannya kemudian dari 10 kali khatam Al-Quran itu, apa yang Anda bisa jadikan hudal lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Kalau hanya membacanya saya tapi tidak bisa memahaminya, maka tidak mungkin Al-Quran menjadi hudal linnas, hudal lil muttaqin, kalau Al-Quran tidak bisa dipelajari maknanya dan ditafsirkan tujuan dan makna yang lebih mendalam lagi. Oleh sebab itu dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita ubah paradigma kita dalam memahami dan mengimami Al-Quran. Al-Quran itu adalah imam yang harus diikuti. Dan kalau mau mengikuti imam dengan baik, maka kita harus tahu dan memahami apa itu imam kita. Dengan demikian, kajilah Al-Quran, pelajari Al-Quran, agar di bulan suci Ramadan ini benar-benar kita menjadi santri, lalu kemudian setelah lepas bulan suci Ramadan, hidup dan kehidupan kita